kita akan cerita tentang makhluk suruhan Dajjal yang berkeliaran dan memata-matai situasi terkini di dunia ini. Ialah Al-Jassasa. Kita tahu saat ini Ad-Dajjal belum bisa keluar karena dia diikat di suatu tempat yang tidak diketahui. Jassasa merupakan sosok misterius. Ia berbentuk hewan melata dan memiliki bulu-bulu yang kasar. Al-Jassasa ini adalah tukang mengintai-intai keadaan yang sedang berlangsung di bumi sekarang ini. Lalu setelah dapat informasi, info itu dia segera sampaikan pada tuannya Dajjal yang sedang dikurung itu. Dikatakan seorang yang disebut-sebut sebagai sahabat Nabi bernama Tamim beserta 20 anak kapal sedang berjalan di suatu pulau. Kemudian mereka berhenti di pulau tersebut. Mereka berjumpa dengan hewan aneh dan menyebut dirinya sebagai mata-mata. Makhluk itu berbulu lebat hingga tidak dapat dibedakan antara bagian depan dan bagian belakang. Rombongan Tamim berkata, "Siapa kamu?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasa." Ketika mereka mengajukan pertanyaan lagi, Al-Jassasa itu tidak mengubris. Terlihat Al-Jassasa itu sibuk menyuruh-nyuruh seseorang untuk mencari tahu informasi terbaru dari sebuah biara. Tamim dan teman-temannya merasa hewan ini sangat aneh dan mereka meninggalkannya. Kemudian mereka mulai memasuki pulau itu lebih dalam. Lalu tiba-tiba mereka melihat sosok lain yang lebih menakutkan, yakni seseorang yang sangat besar. Tamim menyaksikan belum pernah ia melihat orang sekekar itu. Kedua tangan orang itu terbelenggu dan pada lehernya, kemudian kakinya dirantai dengan besi. Melihat kedatangan Tamim dan kawan-kawannya, orang kekar itu mengajukan banyak pertanyaan tentang situasi terkini di dunia ini. Di antaranya, ia bertanya tentang air telaga Tabaria, buah pada pohon kurma, dan lain-lain. Lalu terakhir, ia bertanya tentang Rasulullah SAW. Ia berkata, "Beritahukan kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi. Apa yang telah ia lakukan?" Gerambalan Tamim menjawab, "Nabi tersebut telah keluar dari kota Makkah dan sekarang ia menetap di Yasrib, Madinah." Lalu orang bertubuh kekar itu berkata, "Memang sebaiknya orang Arab mematuhi Nabi itu. Baiklah, sekarang aku akan beritahu siapa diriku sebenarnya. Akulah Al-Masih Ad-Dajjal yang sebentar lagi aku akan keluar untuk menjelajahi dunia hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam, kecuali kota Mekah dan Taibah, Madinah, karena kedua kota itu ada malaikat penjaga di antara keduanya." Kemudian dijelaskan pada suatu literatur, Al-Jassasa ini memang merupakan hewan peliharaan Dajjal. Ia bertugas untuk mengumpulkan berita-berita untuk Ad-Dajjal sembari menunggu Yaumul Akhir atau kiamat. Dicantumkan di salah satu sumber, tempat mereka, Dajjal dan hewan suruhannya itu kemungkinan berada di sebuah pulau di Laut Syam atau Laut Yaman. Berarti meliputi wilayah Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon.
Baiklah, kita lihat ciri-ciri fisik dari Al-Jasiyah. Dituliskan, Al-Jasiyah adalah jenis binatang dan menjadi pesuruh Dajjal. Sungguh celaka, ia ternyata mengabdi menjadi pengawal Ad-Dajjal atau anak buahnya. Al-Jassasa, ciri-cirinya bulunya berwarna putih kecoklatan dan ia begitu kaku. Tampangnya sangat seram dan menakutkan. Dan juga dikabarkan pada pulau yang dimaksud tadi itu tidak ada penghuninya kecuali Dajjal Al-Jassisa, seorang yang bernama Samiri pada kaum Musa yang bersifat munafik, kemudian dia berkhianat. Jadi selesai Jumatan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad dari dulunya yang merupakan orang Nasrani, lalu ia datang berbaiat lalu masuk Islam, dan ia menceritakan perjumpaannya dengan Al-Jassasa saat ia bepergian dengan perahu menuju pulau asing. Bersua ia dengan sebentuk seekor hewan yang bulunya lebat. Tidak jelas di mana kemaluannya dan di mana duburnya, karena saking lebatnya seluruh tubuhnya tertutup oleh bulu-bulu. Mereka sekelompok Tamim mengira jangan-jangan ia adalah setan. Kemudian hewan itu mengaku bahwa ia adalah Jassasa. Kemudian keterangan selanjutnya mengatakan, ia berkata, akan kulalui seluruh negeri selain Taibah. Betul, Jassasa ini memiliki tugas tajassus, yaitu memata-matai berbagai info dan berita yang nantinya dikirim atau disampaikan pada Al-Masih Ad-Dajjal. Dan sekian untuk video kali ini. Akhir kalam, semoga manfaat. Syukran jazakumullah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.